manusia yang merendahkan hati karena Allah, Allah akan tinggikan. Sebaliknya manusia yang meninggikan diri dengan tanpa kebenaran, Allah akan hinakan. Dalam sebuah hadis, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan hati karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Maka jangan berkecil hati kalau kita nggak dianggap orang. Ya emang nggak apa-apa. Maksudnya bukan dianggap orang lain. Bukan berarti dianggap orang dibilang monyet, bukan. Bukan, maksudnya tidak dianggap, dihormati orang lain. Santai aja, gitu ya. Santai aja, karena yang penting itu di mata Allah. Yang penting itu di mata Allah. Mau datang ke majelis, datang ke perkumpulan, nggak disuruh duduk di depan, ya nggak apa-apa, santai aja di belakang, ya kan? Enak malah kalau di belakang bisa ngobrol kan? Bisa ngobrol, ngunyemnya bebas, ya. Ngunyemnya bebas, masukin ke tas juga nggak kelihatan. Tapi kalau di depan susah, udah lah, enakan di belakang, di tengah, ya. Nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Karena yang penting itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merendahkan diri, merendahkan hati karena Allah, Allah akan angkat. Maka siapa manusia paling mulia? Makhluk paling mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau paling mulia? Karena beliau yang paling merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu menang ketika penaklukan kota Mekah, masuk kota Mekah, tentaranya ribuan, pengikutnya ribuan, semuanya menguasai kota Mekah, masuk tentaranya semuanya. Itu kalau orang lain itu masuk Mekah akan bertantang-bertentang, pasti begini, kan, membusungkan dada, mana kemarin usir saya, mana kemarin menghina saya, kan gitu. Tapi Nabi Muhammad enggak. Masuk kota Mekah itu malah nunduk senunduk-nunduknya. Kan naik onta tuh, onta kan ada giniannya, ada punuknya. Nah, itu kata para sahabat yang melihat meriwayatkan, itu jenggotnya, ini dagunya Rasul itu sampai hampir nyentuh punuk onta, saking nunduknya. Dan apa yang diulang-ulang? Alhamdulillahilladzi nasara 'abdah wa 'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Apa katanya? Alhamdulillahilladzi nasara 'abdah. Rasulullah menyebut dirinya apa? Hamba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenangkan hambanya. Itu saking tawaduknya, bukan memenangkan nabinya, memenangkan rasulnya, apalagi nyebut nama sendiri, menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ya. Tapi apa? Saking tawaduknya beliau menyebutkan nasara abdah. Apa yang disebutkan oleh beliau? Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu dibaca-baca terus lagi masuk Mekah itu. Beliau selalu baca surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata surat An-Nasr, kalau datang kemenangan, ya, kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang masuk Islam berbondong-bondong, fasabbih, maka bertasbihlah, disuruh memuji Allah. Artinya apa? Kemenangan semua ini bukan karena siapa-siapa, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasabbih bihamdi, sucikan Allah dan puji Allah, apa? Wastaghfir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena saking tawadhunya Nabi Muhammad SAW, itu diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Nabi Muhammad itu ditawarin untuk jadi raja, ditawarin untuk jadi orang kaya.
Nabi Muhammad suatu ketika ngomong ke malaikat Jibril, di rumah saya itu tinggal segenggam doang ini gandum beras kalau bahasa kita ya. Segenggam beras itu buat masak sehari berapa orang? Satu orang ya? Habis. Kurang kalau munasir begini. Iya, segenggam doang kata Rasulullah SAW. Ya Jibril, di rumah saya tinggal ada segenggam gandum doang. Nabi Muhammad sebenarnya niatnya cerita aja, ngobrol aja kan, teman ya, bestie kalau kata orang sekarang itu. Temannya Nabi Muhammad tuh ya. Maka cerita aja, tapi mendengar setelah Nabi Muhammad mengucapkan itu, tiba-tiba terdengar dentuman dari langit. Turun siapa? Malaikat Mikail. Turun malaikat. Ada yang mengatakan malaikat Mikail atau malaikat yang lainnya. Yang jelas turun malaikat. Kata malaikat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendengar apa yang kau ucapkan wahai Muhammad. Kalau engkau mau sepanjang pegunungan Tihama ini, itu berapa kilometer? Ratusan kilometer. Sepanjang pegunungan Tihama ini, semuanya kami jadikan emas, intan, permata, semuanya untuk engkau wahai Muhammad. Kata dia, kalau engkau mau, engkau akan kami jadikan nabi yang raja. Kayak siapa nabi yang raja? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu raja itu. Nabi raja. Nabi Daud dulu jadi raja, anaknya Nabi Sulaiman meneruskan kerajaan bapaknya Nabi Daud. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau engkau mau wahai Muhammad, kamu saya jadikan nabi yang raja. Kekayaannya tak terbatas. Tapi apa kata malaikat Jibril, ngasih isyarat, ngasih kode, ngasih masukan. Maksudnya rendah hati, tawadhu. Maka Rasulullah saya memilih menjadi nabi yang hamba, nabi yang abda. Kata Rasulullah, aku memilih nabi yang hamba. Hasilnya karena Nabi Muhammad SAW merendahkan hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka justru derajatnya diangkat paling tinggi. Ya. Saya yakin, yang saya tahu semua ulama sepakat Nabi Muhammad adalah makhluk terbaik, makhluk paling mulia. Dibandingkan malaikat Jibril, mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad. Bahkan ada yang nanya, ya, lebih mulia surga atau Nabi Muhammad? Lebih mulia Nabi Muhammad. Kenapa? Ya gampang, karena surga itu makhluk, sementara Nabi Muhammad makhluk paling mulia. Berarti Nabi Muhammad lebih mulia daripada surga sendiri. Bahkan kalau surga di situ dari Nabi Muhammad nggak enak. Ya. Maka ada seorang ulama ditanya, wahai kiai, wahai ulama, syekh gitu ya, coba ceritain kepada saya tentang indahnya surga. Tapi jangan lama-lama. Kalau kiai kan juga ngomong sejam 2 jam itu kalau baca dalil gitu. Tapi saya buru-buru kata dia. Ceritakan kepada saya indahnya surga itu kayak apa. Tapi jangan lama-lama, sebentar aja, singkat. Mikir dulu kan kiainya. Gimana ceritanya, orang baca dalilnya aja bisa 5 menit minimal kan. Singkat. Gimana ini? Mikir dulu dia, habis mikir dapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata kiai? Surga itu sangat indah karena di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak indah. Enak masuk surga, terus kita nggak ketemu Nabi Muhammad, nggak enak, nggak ada indahnya. Yang kita kangeni, yang kita pengen temui sampai saat ini kan Nabi Muhammad SAW. Betul. Maka nggak ada indahnya surga tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Linudhiqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami kirimkan kepada kaum 'Ad azab di dunia sebagai
penghinaan kepada mereka. Karena apa? Udah kesombongan. Orang yang sombong itu pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, itu rumus. Ya, maka kita jangan sombong. Sombong dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baliknya kalau kita rendah hati nanti dimuliakan. Ya. Pokoknya kalau nggak dihormati manusia nggak apa-apa. Ya. Pasti kalau kita rendah diri, kalau kita rendah hati pasti nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak di dunia, di akhirat. Tiba-tiba derajat kita di akhirat tinggi. Nanti di surga tuh kelihatan loh orang di mana, tingkat mana. Karena ruangan-ruangan di surga itu diceritakan dalam kitab-kitab itu seperti kaca. Ya, jauh, tinggi, seperti kaca. Ya. Kalau kaca kan kelihatan. Dia di sana. Ya. Nantilah baru di situ. Ya. Kelihatan nanti. Mana? Ayo, nanti di mana nih kelasnya di mana nih? Ya, masuk surga juga alhamdulillah. Tapi nggak masuk neraka. Ya. Amin. Amin.